Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini Jumat 18 Juli 2025. Sektor teknologi kembali melanjutkan penguatannya dengan cukup solid bahkan rally. Lalu, kira-kira manakah yang Sobat Trader punya? Semoga ada dari emiten tersebut yang Sobat Trader punya dan saat ini dalam kondisi floating profit. IHSG kita pada perdagangan hari ini sekilas tampak menguat 0,34%. Namun jika kita lihat candlenya di chart nanti tampak candlenya merah. Sebab tampak turun dari harga open. Value transaksi pada perdagangan hari ini 14 triliun dengan foreign buy 4,5 triliun dan foreign sell 4,2 triliun. Tampak mulai ada akumulasi asing di IHSG kita tipis 0,3 triliun. Emiten yang diakumulasi asing ada BMRI 275 miliar, TLKM 124 miliar, BBRI 88 miliar, Toba 76 miliar, WIFI 75 miliar, BRMS 41 miliar, BPNI 39 miliar, dan seterusnya. Sedangkan yang dijual asing ada BPCA 223 miliar, SSIA 95 miliar, Antam 51 miliar, Java 32 miliar, ASBP 32 miliar, Brand 32 miliar, Pani 26 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini, candlenya merah, dibuka di sekitar 7346, closingnya di 7311, turun. Kondisinya masih ada potensi lanjut menguat, namun ini koreksi wajar ya, namanya ada naik ada turun sehingga wajar saja. Semoga bukan markup, semoga masih bisa lanjut menguat. Dan penguatan beberapa hari terakhir ini justru belum didorong oleh emiten-emiten dari sektor perbankan. Sehingga jika sektor perbankan diakumulasi asing kembali dan menguat, maka perbankan akan mendorong IHSG kembali menguat. Ini lebih didorong oleh grup PP, kemudian DCI, dan emiten-emiten second liner lainnya yang punya market cap besar. Sehingga IHSG cukup rally beberapa waktu belakangan. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari sektor teknologi. Ada data. Data pada perdagangan hari ini menguat 5,54%, closing di 1525. Cukup solid penguatannya sebab diawali koreksi terlebih dahulu sampai ke 1415, kemudian menguat. Asing tampak masuk. Beberapa hari terakhir asing ada masuk. Hari ini masuk 890 juta. Secara terminologi tampak akumulasi oleh AK XCYP yang keluar CC ZP KK. Terminologinya masih cukup bagus. Harusnya ini sudah berhasil breakout resisten 1500. Sudah sampai TP kita sebelumnya di sini ya. Di sini tak sampai TP. Kemudian kita buatnya trading di sini, running profit cukup lumayan. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy data. Dari saat kita buatnya trading di sini 18%. Harusnya kalau ada yang dapat dari harga bawah. Kondisi saat ini semoga true breakout 1500 dan masih bisa lanjut menguat ke 1600 ke atas untuk data. Lalu ada Bukalapak yang juga menguat. Nah, ini kemarin ada akumulasi namun kita belum masukkan trading plan. Ternyata hari ini menguat. Cukup solid penguatannya 5%. Secara terminologi akumulasi cukup bagus oleh LG. Wow, diborong LG sendiri. Yang lain tidak dikasih. LG borong 33 miliar. Apakah ada sesuatu? Semoga saja. Ini potensial menuju ke 150 untuk Bukalapak. Jika berhasil breakout 150, ini kemungkinan akan rally. Karena kondisinya saat ini sudah berada di atas EMA 50, di atas EMA 20, di atas EMA 200. Ya. Potensial uptrend untuk Bukalapak cukup besar. Apalagi jika berhasil breakout 150, ya semoga akan rally untuk
beberapa waktu ke depan. Kemudian ENRG yang masih lanjut menguat. ENRG menuju target 500, high pada perdagangan hari ini di 492. Akumulasinya masih cukup bagus, bahkan selamat bagi sobat yang punya dari harga bawah. Kita buat yang dari bawah sini, kita buat yang ulang, kita buat yang ulang 3 kali, kita buat yang di ENRG. Harusnya ada yang profit di ENRG ya, karena kita buat yang cukup solid. Di sini hit TP, di sini hit TP, kita buatnya lagi hit TP. Kondisi saat ini dari trading plan kedua sudah 44%, apalagi kalau dari bawah pasti sangat besar sekali. Selamat kalau ada yang masih hold ENRG dari saat kita buat yang trading plan. Yang jelas potensial Marto cukup besar. Ini momentumnya cukup kuat, masih bisa di hold bagi yang punya dari harga bawah. TP di mana? Terserah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian MTEK juga hit TP kita. Ya, selamat bagi sobat spekulasi buy MTEK. MTEK setelah berhasil breakout resisten psikologis di 500, langsung kita buat yang trading plan. Kemudian tanggal 17 menguat, tanggal 18 hari ini hit TP. Selamat bagi sobat spekulasi buy MTEK. Beberapa waktu belakangan banyak emiten yang cukup bagus untuk buy on breakout ya. Ini buy on breakout, kita spekulasi buy, kemudian jalan 11% dari last price. Akumulasi masih cukup bagus, ada RX, AKLJ, asing tampak masuk cukup besar, 14 miliar di MTEK, sehingga potensial menuju 600 cukup besar, apalagi jika berhasil breakout 620, semoga bisa lanjut menguat ke atas untuk MTEK. Jangka menengah, kondisi uptrend. Kemudian ada PEK. PEK pada perdagangan hari ini menguat 7,4%, namun secara metodologi distribusi oleh XL, AK, XC. Secara teknikal ini pantulan dari 50 kemudian menguat, belum mampu menembus 20, koreksi. Ini pantulan sesaat. Nah, ini nanti apakah berhasil breakout 520 atau breakdown 50? Nah, nanti kita lihat saja. Yang jelas kondisi saat ini tanggung di tengah-tengah, dekat dengan resist, namun jauh dengan support. Sehingga nanti kalau mau spekulasi buy PEK ya di dekat 550 di 3.500 sampai 3.600. Jika bertahan di atas itu bisa spekulasi buy untuk PEK. Sebelumnya kita buat yang trading plan di sini. Hari berikutnya langsung hit TP, langsung kemudian rally 98% kalau ada yang spekulasi buy dari saat kita buat yang trading plan di sini. Saat kita buat yang trading plan ini belum arah ya, jadi hari berikutnya masih bisa buy apalagi sempat koreksi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PEK sesuai dengan trading plan. Trading plan kita beberapa ada yang cukup bagus, namun tetap harus dianalisa ulang sebelum dieksekusi. Kemudian LOPI. LOPI tiba-tiba menguat ya. Trading plan kita di sini sideways. Hari ini menguat, volume cukup bagus. Yang membuat ini cukup bagus dari tanggal 10 Juli sudah ada volume yang cukup besar. Secara metodologi hari ini ada XL, XCMG, potensial breakout 44 cukup besar untuk LOPI, sehingga masih bisa di hold bagi yang punya dari harga 36, 37. Lalu SSIA. SSIA pada perdagangan hari ini open di 2980, open high. Tampak seperti markup dan tampak asing keluar cukup besar 95 miliar. Secara metodologi tampak distribusi. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy SSIA dari sini sampai high hari ini 59%, sampai closing 52%. Intinya dapat 50%. Kalau ada yang spekulasi buy dari saat kita buat trading plan. Kita buat trading plan ketika sudah ada konfirmasi breakout dan ternyata besoknya rally cukup kencang. Target kita sebenarnya 5%, namun kalau sobat trader berani hold
dan let the profit running ini bisa 50% lebih. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SSIA sejak trading plan kita. Pas banget. Kita punya trading plan lalu rally. Untuk SSIA saat ini karena sudah open high, apalagi sudah hampir sampai resistensi psikologis di 3000, bisa beyond weakness di 2500 ke bawah untuk SSIA. Santai saja, ini masih cukup strong uptrend. Akan lebih bijak kalau dapat koreksi-koreksi ke 2500 ke bawah, nanti kita swing untuk SSIA. Yang penting sudah sempat profit. Kalau masih mau hold, bagi yang punya dari ke bawah silahkan. Bisa pasang trailing stop di 2700. Ya, jika turun dari 2700 setidaknya sudah TP cukup lumayan. Lalu IMPC. IMPC. Ekornya panjang sekali IMPC. Menguat sampai 354. Closing di bawah turun. Secara metodologi akumulasi biasa. RFYU. Sama seperti closingan. Ya. Banyak ekor. Ini mencoba breakout EMA 200. Jika berhasil breakout dan bertahan di atas 320, potensial menguat ke 350 lagi bisa, ke 360 bisa. Cukup ranging memang pergerakannya. Kalau untuk sebaterai yang cuan kurs, ya ini harusnya sudah dibungkus ya, sudah di TP untuk IMPC. Kemudian JAR. JAR running profit. 2 kali kita buat counter line. Selamat bagi sebaterai punya JAR. Kita buat counter line di sini. Kemudian hit TP, ada koreksi minor, sudah ada rejection dari EMA 20. Kita buat counter line lagi, hit TP lagi. Selamat bagi sebaterai spekulasi buy JAR. Kalau punya dari ke bawah 18%. Kondisi saat ini sedang berada di resisten kuatnya. Ya. 440. Ini area resisten kuat dari JAR. Kita gambar. Nih. Beberapa kali emiten ini terkena di 450 koreksi. Ini hampir 450 koreksi. Ini 450 koreksi. Saat ini pas di resisten 440. Secara metodologi tanpa akumulasi oleh YUCP. Cukup bagus akumulasinya. Volumenya juga cukup bagus. Candlenya juga cukup solid. Bisa di hold selama bertahan di atas 420 ya. 420 masih bisa di hold. Kalau mau di take profit di resisten juga tidak apa-apa, sudah wajar. Sudah lumayan 18% dari trading plan pertama. Kalau dari trading plan kedua 13%. Lebih dari 5% harusnya yang spekulasi buy di Johnlin Agro Raya. Lalu MDKA. MDKA juga running. Selamat bagi sebaterai spekulasi buy MDKA. Hari ini menguat cukup solid 9,50%. Dari trading plan kita 19,80%. Akumulasi sangat bagus. RF LGZP. Kondisinya berhasil breakout 2300 untuk MDKA. Sehingga jika ada koreksi ke 2300 bisa pertimbangan beyond weakness di MDKA. Kita banyak teman di sini di TP. Lalu masih menarik bertahan di 2000 potensialnya. Kita banyak teman ulang. Cukup sideways tiba-tiba lompat. Selamat yang masih hold MDKA dari harga 2000-an. Lalu Archie. Archie ternyata rally ya, sesuai gambaran kita. Bahwa Archie ini breakout penan, bullish penan, dan potensial rally cukup besar. Setelah kita buat counter di sini, sideways, breakout penan, rally. Hari ini menguat sampai ke 800. Wow. Cukup tinggi penguatannya. Namun secara metodologinya netral.
menguat sampai 800, akhirnya closing di 735. Kondisi saat ini untuk Archie masih bisa di hold selama bertahan di atas 700. Jika turun dari 700 bisa di take profit dulu. Nanti kita share lagi kalau ada koreksi di bawah. Namun tampaknya akan susah koreksinya. Kalau mau spekulasi buy, ini area yang cukup menarik, bisa dicicil karena asing tampak terus akumulasi di Archie. Ya, ini potensial rally ke 1000 masih cukup besar, apalagi baru saja breakout. Kemudian Inet yang juga masih lanjut menguat, cukup rally Inet ini. Inet masih running profit cukup tinggi. Kita buat di sini sampai high sudah 55%. Selamat kalau ada yang masih hold Inet dari harga bawah. Penguatannya cukup solid setelah berhasil breakout resisten psikologis di 200, rally, dan belum ada yang membendung kenaikan dari Inet. Kondisi saat ini untuk Inet, kalau yang punya dari harga bawah bisa pertimbangan take profit jika turun dari 250-240. Namun semoga masih akan lanjut menguat ke atas dan bisa take profit di 300 ya, 280 300 target kenaikan Inet berikutnya. Kemudian NICL. NICL hit TP sehari. Selamat bagi sobat spekulasi buy NICL. Sebelumnya ini kita buat untuk perdagangan 26 Juni. Kemudian 30 Juninya hit TP. 2 hari hit TP. Ini sekarang NICL butuh 1 hari langsung hit TP ya. Selamat bagi sobat trader yang memantau NICL dan ada spekulasi buy NICL hari ini. Kita bagian dari perdagangan hari ini dan langsung jalan. Akumulasi asing cukup bagus, 4 miliar. Secara bentar lagi ada AKXLEP, berhasil breakout EMA 20, berhasil breakout EMA 50, berhasil breakout resisten sebelumnya di 1050. 1050 koreksi, 1050 koreksi, berhasil breakout hari ini. 1050 akan menjadi support minor dari NICL jika bertahan di atas itu. Potensial lanjut ke 1160 ke atas cukup besar untuk NICL. Semoga bisa kembali ke 1500-an. Kemudian WiFi. WiFi akhirnya ya. Sesuai gambaran kita kemarin bahwa WiFi ini breakout downtrend lainnya pada perdagangan 17 Juli dan potensial menguat cukup besar untuk perdagangan 18 Juli. Benar ternyata 18 Juli langsung open gap up rally. Bahan terminologinya ada AKMG, average price AK di 2473, average price MG di 2550, sehingga 2500 akan menjadi area yang cukup menarik. Jika besok dibanting ke 2500 jangan ragu untuk beli. Potensial menguat lanjut ke 3000 cukup besar, apalagi ini sempat menyentuh all time high ya. Ini high sebelumnya di 269 2730, hari ini di 2750. Arahnya masih ke atas. Kalau koreksi berarti kesempatan diberikan diskon. Selamat bagi sobat yang masih hold dari ke bawah, sudah running profit cukup lumayan, bisa di hold selama bertahan di atas area rejection-nya. Di mana itu nanti kita lihat dia reject di mana, itu akan menjadi support yang membentuk area untuk take profit kalau WiFi turun dari itu. Kemudian Toba, Piva. Toba juga arah hari ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Toba sejak trading bulan kita running ya, running cukup panjang sekali perjalanannya. 55% sampai high perdagangan hari ini. Secara teknologi netral. LG XAXL yang keluar, yang masuk AKMG CC. Ini juga tampak cukup menarik jika ada koreksi ke 1000. Maka kesempatan buy and weakness. Tidak disangka kenaikan Toba bisa sekencang ini. Setelah sebelumnya berhasil breakout high di 900. Di sini berhasil breakout previous high di 900. Hari ini langsung berhasil breakout previous high di sini 950. Kemudian rally cukup kencang. Selamat bagi yang masih hold Toba, harusnya sudah profit untuk Toba. Terakhir Piva.
Viva juga running ya. Secara teknologi hari ini ada AZAKCC. Tampak netral akumulasinya, namun arah. Intinya yang penting arah. Dari trade kita terakhir 54%. Wow, hanya butuh 3 hari. Ya, butuh 3 hari langsung running profit Viva. Selamat bagi sobat spekulasi buy Viva. Profit instan 50% 3 hari. Semoga ada sobat trader yang mantau channel ini dan rutin profit dari channel ini. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, 18 Juli 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.